Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anandia Nabila Rizky, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan bentuk dan fungsi bagian dari tubuh hewan. Yuk kita simak videonya. Halo teman pintar, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan? Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Nah, ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun di air. Para ilmuwan telah mengklasifikasikan atau mengkelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita mempelajarinya. Nah, sebelum membahas itu, kita akan mempelajari terlebih dahulu bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu adalah kepala, karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Nah, ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan yang dengan pendengaran tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman, bisa juga untuk berburu loh. Nah, contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Lalu, ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya adalah anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu, kamu lihat giginya tidak? Gigi taringnya itu sangat tajam. Nah, gigi taring digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu, seperti antena. Nah, antena ini pada beberapa serangga yang berfungsi tertentu. Nah, fungsi antena pada kupu-kupu yaitu sebagai indera penciuman. Nah, antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa loh. Bahkan pendengaran juga sebagai alat komunikasi. Nah, kalau gading pada gajah itu fungsinya apa ya? Nah, gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya untuk apa? Nah, belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau. Sedangkan cula terdapat pada badak. Tanduk dan cula berbeda. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan, sedangkan cula yaitu tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Nah, cula dapat tumbuh satu atau dua. Nah, makanya disebut ada yang namanya cula, badak bercula satu dan bercula dua. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat melekatnya kepala. Nah, melekatnya kepala selain itu juga ada yaitu sebagai alat gerak dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat melekatnya berbagai organ seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah. Nah, itu dia. Lalu, kenapa kucing bisa lompat ya? Dari ketinggian, tapi dia tidak jatuh. Nah, karena kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai menjaga keseimbangan. Ekor juga bisa menjadi alat gerak seperti ekor pada ikan. Lalu, tapi lihat, ikan gurita itu tidak memiliki ekor. Gurita tidak bergerak dengan ekor, tetapi gurita bergerak dengan lengan-lengannya.
Memang tidak semua hewan memiliki ekor. Lalu ada juga loh yang ekornya menghilang, seperti katak dewasa ini yang telah bermetamorfosis. Lihat itu, ada buaya. Wah, coba lihat, buaya itu memiliki sisik di kulitnya. Kenapa ya bisa bersisik? Nah, fungsi sisik pada buaya itu adalah untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi, sisik itu lapisan pelindung, tapi sisik ikan terlihat berbeda dengan sisik hewan melata. Tapi sisik sama berfungsinya untuk melindungi hewan dari gangguan luar seperti pada buaya, atau sisik pada ikan untuk melindungi dirinya dari karang dan predator. Nah, ini dia ikan. Lalu bulu juga termasuk penutup tubuh hewan loh. Bulu menghangatkan badan. Badan hewan itu juga membantu burung untuk terbang. Nah, seperti burung hantu. Lalu ada ayam dan bebek. Ada juga rambut yang menutupi tubuh seperti kucing, anjing, dan kelinci. Mereka memiliki rambut yang tebal loh. Ada juga yang memiliki rambut tipis seperti kerbau dan gajah. Rambut pada hewan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh hewan dari sinar matahari dan air hujan. Selain kepala dan badan hewan, juga berbagai alat gerak. Ada hewan yang bergerak dengan kaki 2, ada yang berkaki 4, 6, dan lebih dari 6. Aku tahu kalau hewan berkaki 2 itu ada ayam, bebek. Nah, berkaki 4 ada kucing dan singa. Yang berkaki 6 itu ada semut, belalang. Kalau berkaki lebih dari 6 itu ada kelabang dan laba-laba. Tetapi kalau kelabang kakinya banyak banget. Tetapi kalau cacing tidak punya kaki. Nah, gimana ya cara dianya bergerak, cacing tersebut bergerak? Nah, cacing bergerak dengan perutnya. Begitu pula dengan ular. Hebat ya. Nah, ada juga hewan yang berenang lincah, yaitu dengan siripnya. Beberapa hewan punya tambahan alat gerak berupa sayap untuk terbang di udara, seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung. Tetapi ada juga burung yang sayapnya tidak berkembang sempurna sehingga tidak dapat terbang, dan itu adalah penguin. Nah, itu dia teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga video saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.